Hari ke-18, mengenang luka lama, tanpa terjebak di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-18 dalam perjalanan batin kita menuju pencerahan dan ketenangan jiwa. Hari ini kita memasuki wilayah yang paling lembut, paling rapuh, dan paling manusiawi, luka lama. Kenangan pahit, situasi yang meninggalkan bekas di hati, orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Hari ini bukan tentang menghindari kenangan itu, tetapi melihatnya tanpa tenggelam di dalamnya. 1. Luka lama adalah bagian dari cerita kita. Setiap manusia membawa luka. Luka karena kehilangan, luka karena dikhianati, luka karena tidak dihargai, luka dari masa kecil, luka dari orang yang paling kita percaya. Tetapi luka bukan kelemahan. Luka adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia. Luka adalah pintu. Dan yang menentukan apakah pintu itu membawa kita pada kebijaksanaan atau membawa kita pada penderitaan adalah cara kita memandangnya. 2. Yesus juga pernah terluka. Ia dicaci, diolok, ditinggalkan murid-muridnya sendiri. Namun ia tidak mengurung diri dalam luka itu. Ia tidak berkata, "Aku disakiti, maka aku akan membalas." Ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Itu bukan kalimat kelemahan. Itu adalah kalimat dari hati yang benar-benar bebas. Yesus menunjukkan kepada kita, luka boleh ada, tetapi kita tidak boleh tinggal di dalamnya. 3. Buddha, luka itu pasti, tetapi menderita adalah pilihan. Buddha mengajarkan bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, tetapi menderita berlarut-larut adalah hasil dari cara pikir kita sendiri. Luka terjadi sekali, tetapi kita mengulang lukanya berkali-kali setiap kali pikiran kita kembali ke masa lalu dengan kemarahan, penyesalan, atau rasa tidak terima. Dan disinilah penderitaan lahir, bukan dari peristiwa itu, tetapi dari cara kita menghidupkannya ulang di dalam hati kita. Hari ini saudara-saudariku, kita belajar untuk berhenti menyayat diri kita sendiri dengan kenangan yang sudah selesai. 4. Stoikisme, luka. Boleh mengunjungi, tapi tidak boleh tinggal. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa masa lalu tidak berada dalam kendalimu, tapi pikiranmu tentang masa lalu itu ada dalam kendalimu. Artinya, peristiwa itu mungkin menyakitkan, tetapi kekuasaan untuk menentukan artinya selalu ada di tanganmu. Mereka mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun mendalam. Rasa sakit adalah tamu. Jangan biarkan ia menjadi penghuni tetap. Biarkan ia datang, biarkan ia lewat, biarkan ia pergi. Karena kamu lebih besar daripada masa lalumu. 5. Taoisme, aliran kehidupan. Tidak pernah bergerak ke belakang air, tidak kembali ke hulu. Ia selalu mengalir ke depan. Begitu pula hidup. Taoisme mengajarkan bahwa melihat ke masa lalu terlalu lama adalah seperti menahan air di dalam genggaman. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin cepat ia hilang. Masa lalu memiliki tempatnya, untuk dikenang, bukan untuk ditinggali. Kamu boleh melihat ke belakang seperti seseorang melihat foto lama, dengan lembut, dengan syukur, tanpa ingin masuk kembali ke dalamnya. 6. Mengapa luka lama begitu kuat? Karena luka menyentuh bagian terdalam kita. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk dihargai. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, jiwa kita meninggalkan tanda. Luka lama terasa kuat, bukan karena peristiwa itu benar-benar kuat, tetapi karena emosi yang terhubung dengannya masih hidup. Hari ini, kita belajar bukan untuk membunuh emosi itu, tetapi untuk mengakui kehadirannya tanpa membiarkannya menguasai kita. 7. Cara menghadapi luka, tanpa terjebak di dalamnya. Ada 3 langkah kesadaran. Langkah 1, sadari bahwa lukamu valid. Jangan meremehkan diri sendiri dengan berkata, "Aku seharusnya tidak merasakan ini." Rasakan, terima, akui. Luka yang diakui lebih cepat sembuh daripada luka yang disembunyikan. Langkah 2, berikan ruang bagi lukamu, jangan buru-buru mengusirnya. Lihat ia sebagai bagian dari proses. Kadang, luka hanya ingin dilihat agar ia bisa pergi. Langkah 3, pilih arah yang baru. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu berjalan setelah itu. Hari ini kamu memilih kebebasan, bukan keterikatan. Penerimaan, bukan perlawanan. Pertumbuhan, bukan pengulangan luka. 8. Latihan hari ke-18. Mengubah luka menjadi cahaya. Ambil waktu sejenak. 1. Pejamkan mata. 2. Ingat satu peristiwa yang masih menempel di hatimu. 3. Lihat peristiwa itu dari kejauhan, seolah kamu menonton kisah orang lain. 4. Tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku membebaskanmu. Aku membebaskan diriku sendiri." 5. Bayangkan luka itu bercahaya lembut, bukan untuk menutupi, tetapi untuk menyembuhkan. 6. Rasakan dadamu menjadi lebih ringan. Ini bukan latihan 1 hari, ini latihan kehidupan. Setiap hari kamu melakukannya, hatimu akan menjadi sedikit lebih damai. Penutup hari ke-18, saudara-saudariku yang terkasih, luka bukan tanda kelemahan. Luka adalah bukti bahwa kamu pernah mencintai, pernah berharap, pernah berjuang, pernah percaya. Tidak apa-apa jika ada bagian dari dirimu yang masih sakit. Yang penting adalah kamu tidak lagi hidup dari luka itu. Kamu sedang berjalan ke depan, laun-lahan, dengan langkah yang lebih lembut, lebih kuat, lebih sadar. Besok kita memasuki hari ke-19, melepaskan diri dari masa lalu dan hidup penuh di saat ini. Sampai jumpa, tetap lembut, tetap hadir, tetap berjalan dalam cahaya penyembuhan.